Ustaz, berarti di sini tempat yang santri Putra. cowoknya berarti. Putra. Ya. Tempat yang putra. Nah, kalau di tempat yang putra ini lebih apa yang membuat dia berbeda dengan tempat yang ceweknya dan tempat yang cowoknya yang lebih spesifik? Oke. Apa, Ustaz, yang membuat dia jadi berbeda? Kalau putri tadi kan ada 2 rumah. Jadi Dua anak rumah. putrinya di 2 rumah. Jadi kalau ini kita hanya 1 rumah semuanya. Jadi Satu rumah berarti gabung semua, kita di lantai 2 juga. Jadi kita pun mengelompokkan asrama mereka berdasarkan kategori. Misalnya kamar yang sebelah ini itu SMP. Ini SMA kelas 3 SMP, situ SMA, di atas itu mahasiswa. Kategori awal kelas sesuai dengan audisi. hasil audisi. Ya, kalau kamar tadi berdasarkan psikologis, artinya yang kelas 7 kelas 7, kelas 8 kelas 8, mahasiswa-mahasiswa. Kalau kelas itu berdasarkan kategori audisi mereka. Jadi audisi mereka kemarin masuk dikasih waktu 15 menit. Mereka bisa hafal berapa baris. Baik. Jadi anak-anak yang level tinggi, misalnya ini anak level ini misalnya, mereka ini bisa 1 jam atau 2 jam itu hanya 2 halaman langsung. Habis subuh tadi, ini kelas saya. Iya. Jadi itu ada 2 halakoh yang level tinggi. Yang sebentar saja mereka sudah hafal 1 halaman. Jadi pelaksanaan sudah 5 hari, sudah ada yang selesai 3 juz. 3 juz dalam 5 hari Iya. saja. Itu karena dari awal kita udah prediksi dia pasti bisa. Pertama, dia ternyata punya kemampuan bahasa Arab. Jadi dia menghafalnya dengan teknik begitu. Selebihnya ini ada yang memang polanya ada yang memakai Quran terjemah. Jadi ini halakohnya, ini ada putra itu ada 6 halakoh. 6 halakoh. Iya, jadi ada 1-2 halakoh itu halakoh pemula. Jadi otomatis itu targetnya tetap 3, tapi betul-betul agak harus lebih sabar. Karena mereka juga harus dipelajari tajwidnya lagi, tahsinnya lagi. Selebihnya karena audisi sudah memungkinkan mereka langsung hafal saja. Saya penasaran kalau Oke. bagian belakang bagian apa, Ustaz? Oke. Berarti ini yang di bagian belakang ya, Ustaz? Iya, Hampir sama dengan yang hampir sama. di depan atau ada perbedaannya lagi, Ustaz, untuk mahasiswa atau seperti apa? Oh enggak, kalau untuk kelas kan sebenarnya per 3 hari itu ganti guru. Oh, ganti. Ya, jadi setelah 3 hari mereka ganti dengan guru yang lain. Jadi 3 hari evaluasi, baru anak-anak yang ternyata bisa nyampe target di luar target awal, jadi langsung digabung-gabung mereka. Jadi anak yang bisa kayak saya bilang tadi, ada yang 3 juz bisa dalam 5 hari, ada yang 2 hari selesai 1 juz, ada yang 4 hari. Itu nanti itu jadi satu kelompok lagi yang ternyata mohon maaf agak sedikit lambat misalnya, atau perlu diperbaiki tajwidnya, makanya mereka punya kelas khusus lagi nanti. Jadi ini kalau pagi dari ini kelas kedua, kelas pertama itu setelah subuh, setelah kedua setelah duha, kemudian nanti kelas ketiga itu setelah zuhur. Kalau untuk irama tajwid itu sendiri seperti apa, Ustaz? Oke, irama tajwid itu kalau irama kadang-kadang itu berhubungan dengan suara dan tidak semua anak punya yang punya basic tilawah atau irama. Makanya itu ada kategori khusus. Ada kategori khusus. Jadi tidak semuanya bisa. tidak semuanya bisa, tidak semuanya bisa, tapi hal-hal tartil dasar itu kita ajarkan. Yang dasar-dasar diajarkan. Iya. Tapi yang sudah punya basic itu otomatis itu ada langsung guru khususnya. Itu pelaksanaannya setelah sholat tarawih. Setiap guru pembimbing akan mengarahkan santriwan dan santriwati sesuai dengan program yang mereka ambil, serta akan dilatih bagaimana mempelajari ilmu tajwid. Bahkan setiap santri tidak semuanya dapat mengaji dengan memiliki irama atau tajwid, karena setiap anak memiliki karakter suara yang berbeda. Sekarang kita lagi kegiatan tahfizul Quran, menghafal Al-Quran. Konsep mengajarnya gimana? Kita biasanya ini metodenya kita pakai umum saja. Jadi anak-anak itu kita suruh mereka itu membaca ayat yang mau dihafal itu sampai 10 atau 15 kali. Jadi sebelum mereka menghafal, kita sangat anjurkan membaca agar ayat yang mereka baca itu terekam di mata dan juga sampai telinga gitu. Jadi saat mereka nanti sudah baca 10, 15 kali atau bahkan 20 kali, saat mereka menghafal itu mudah gitu. Jadi membacanya berulang kali, kemudian menghafalnya sepotong-sepotong. Nah, jadi satu baris itu dibagi 2 gitu. Nanti setengah sudah hafal, setengah lagi dengan metode yang sama.
gitu. Metodenya kita dengan melihat, kemudian anak-anak tuh kita suruh tutup Quran, kemudian mereka menghafal gitu kan. Begitu seterusnya sampai satu ayat tuh lancar gitu kan. Kalau Ustaz lihat kesulitan yang mereka alami selama di sini apa? Untuk kesulitan kami menjumpainya itu di pada ayat yang panjang. Jadi ada ayat yang satu ayat itu satu lembar Quran, dan itu memang ada kata-kata yang sulit. Nah, jadi bahasa Quran ada kata-kata yang lafaznya mudah dilafazkan sama kita, ada juga yang memang cukup sulit. Jadi itu yang membuat mereka agak lama dalam menghafalnya gitu. Berbagai ilmu pun dibagi di rumah tahfiz Ahlul Quran ini sesuai dengan impian sang dokter, di mana anak-anak muda saat ini saatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya hal ini direspon baik oleh santriwan dan santriwati yang menimba ilmu agama di rumah tahfiz Ahlul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Saya Irfan Muhammad Latif, berasal dari Alan Panjang. Saya dulunya adalah peserta angkatan kelima, dan saya kembali lagi bergabung di sini dalam angkatan yang ketujuh. Pada daurah yang kelima kemarin, saya menyelesaikan hafalan saya 4 juz, dari juz 9 sampai juz 13. Setelah beberapa waktu, karena tahun kemarin situasi daring, kami menghafal Quran lewat online, maka saya melanjutkan sampai juz 20. Dan pada angkatan yang ketujuh sekarang, saya mulai menghafal dari juz 21 sampai juz 25. Kebetulan juz 26 sampai juz 29 dan juz 30 saya sudah menyelesaikan. Target saya pada angkatan yang sekarang akan menyelesaikan hafalan saya 30 juz, dimulai juz 21 sampai juz 25. Motivasi saya untuk menyelesaikan hafalan adalah karena dengan hafalan inilah kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak, dan kita akan memasangkan mahkota bagi orang tua kita ketika di yaumil hisab kelak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan ayat suci Al-Quran bergema di setiap rumah di kawasan rumah tahfiz ini, diisi dengan anak-anak muda, remaja, bahkan orang dewasa yang senantiasa melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Setiap ayat yang dilafalkan oleh santriwan dan santriwati ini seketika membuat jiwa tenang dan damai. Ya, di rumah tahfiz Ahlul Quran inilah berbagai ilmu agama, mulai dari belajar ilmu tajwid, menghafal ayat-ayat pendek, serta adanya kegiatan pesantren Ramadan yang diajar oleh tenaga pengajar yang profesional. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya dan mengamalkannya, serta kemudian menyebarkannya. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. A'udzu billahi
yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Ya saudara, itu dia tadi kegiatan para santriwan santriwati yang ada di rumah tahfiz Ahlul Quran ini. Semoga ke depan para santriwan santriwati ini bisa menjadi orang yang sukses dan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Akhir kata, saya Muhammad Salnur pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.